Hanya gara-gara marahi suami saat pulang dalam kondisi mabuk, seorang ibu dituntut 1 tahun penjara. Dianggap tidak berpedoman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak, seluruh jaksa yang menangani kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Valencia tak kuasa menahan kecewa setelah niat baiknya justru berakhir dengan tuntutan penjara. Ibu dengan 2 anak ini dituntut 1 tahun penjara hanya gara-gara marahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Dalam dakwaannya, Valencia dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga psikis dan diadukan suaminya yang kini telah cerai. Dianggap tidak berpedoman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana, tuntutan terhadap Valencia dinilai melanggar arahan Jaksa Agung. Sementara seluruh jaksa yang menangani kasus ini akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan setelah menjalani eksaminasi khusus pada Senin kemarin. Ya, untuk memperbincangannya sudah ada anggota Komisi Kejaksaan Muhammad Ibnu Mazah dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hazar. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat malam. Ya. Hari ini Bapak-bapak yang berbicara kaitannya dengan keadilan untuk emak-emak di Kerawang. Saya mulai ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, mengapa urusan rumah tangga sampai harus dituntut 1 tahun penjara? Ya, pertama-tama memprihatinkan sekali ini Mas Abraham ya. Selain memprihatinkan juga memilukan dengan kondisi penegakan hukum yang kita sudah menggadang-gadang bertujuan untuk menegakkan keadilan, namun pada kenyataannya masih ada penegakan hukum yang dilakukan hanya dengan mengandalkan sisi-sisi dogmatis semata begitu. Dan ini tentu menjadi perhatian daripada Komisi Kejaksaan dan tentunya juga dari pihak internal Kejaksaan Agung sendiri. Ini juga sudah memberikan atensi ya dengan respon yang diberikan secara cepat. Ya, sebentar Pak Ibnu, kalau kita bedah lagi, disebutkan tuntutannya ini kaitannya dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh seorang ibu kepada suaminya yang sering pulang malam mabuk-mabukan begitu ya. Ada istilah kekerasan psikis. Bagaimana membedah masalah ini? Apa sebetulnya yang terjadi? Ya tentu kan seorang istri, dia marah-marah itu kan memiliki sebab ya. Nah, ini pandangan atau asumsi saya untuk sementara karena kami juga masih melakukan pool data atau pengumpulan data atau pengumpulan informasi mengenai kasus ini. Tetapi ini lagi-lagi secara common sense ya atau secara akal sehat, seorang istri itu marah-marah kepada suami itu kan wajar, apalagi suaminya melakukan perbuatan tercela gitu. Lalu kenapa kemudian istrinya yang justru malah ini yang menarik soal kekerasan psikis ini. Ini kan juga satu proses pidana yang kita coba ikuti, coba kita cerna ya. Barangkali memang ada rasa sakit hati yang dirasakan karena teriakan-teriakan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir apakah memang urusan-urusan persoalan seperti ini, kekerasan psikis yang dilakukan ibu-ibu kepada bapak-bapak, kan kasusnya biasanya ibu-ibu yang tertekan batin, tapi kali ini bapak-bapak yang justru tertekan batin begitu. Kok memang sampai ke pengadilan ini memang sering? Ya ini sekali lagi ini memang kekerasan psikis ya. Memang itu mungkin ada di dalam perundang-undangan itu sendiri, tapi harus dilihat maknanya atau dilihat secara kontekstual. Tidak bisa diartikan karena marah-marah begitu aja lalu dianggap sebagai kekerasan psikis. Nah kita kan harusnya menggali itu, penegakan hukum harus digali bukan hanya dari sisi seorang istri marah-marah, tapi marah-marahnya itu konteksnya apa. Jangan-jangan semua marah-marah itu dibilang kekerasan psikis. Kalau seperti itu bisa
berabe itu. Ya. Saya ke Pak Fikar jika demikian. Pak Fikar, ini urusan mabuk-mabukan. Kalau mabuk kepayang suaminya kepada istrinya, harusnya urusannya nggak panjang. Itu justru mesra keduanya. Tapi ini mabuk miras. Nah, ini urusannya panjang. Tapi saya juga nggak pikir kenapa urusannya sampai ke proses hukum sepanjang itu begitu loh. Bagaimana seharusnya penegak hukum bertindak? Ya, kalau menurut saya begini, seharusnya ada kepekaan di dalam penegakan hukum ini, terutama sejak aparat yang paling bawah ya, penyidikan gitu ya. Apakah sebuah konflik itu ada nuansa pidananya atau cuma konflik keluarga saja? Kalau ini kan sebenarnya konflik keluarga, apalagi kalau dilihat pola relasinya laki-laki dan perempuan itu di mana-mana juga pasti orang sependapat lebih kuat laki-laki gitu, ya kan? Nah ini cuma karena ada teks di dalam undang-undang KDRT itu kekerasan psikis, gitu ya, kekerasannya ada kekerasan psikis, seksual atau kekerasan ekonomi, kan begitu. Nah ini dipilih kekerasan psikis gitu, ya kan? Nah ini yang kalau menurut saya tafsirnya yang terlalu luas gitu. Mestinya kekerasan psikis itu ada pola relasi yang tidak seimbang gitu. Jadi umpamanya ibu dengan anak, orang tua dengan anak gitu. Ya itu ada tuh pola relasi yang tidak seimbang sehingga sangat mungkin keluar kekerasan psikis. Tapi ini suami dan istri yang bargaining posisinya sama, bahkan lebih kuat yang laki-laki, kan begitu mestinya ya kan secara fisik. Nah karena itu saya bilang ini tafsir yang kebablasan nih kalau menurut saya ya, yang sebenarnya cuma peristiwa biasa, peristiwa rumah tangga biasa ditafsirkan sebagai peristiwa hukum. Pak Fikar sebentar, katakanlah misalnya tipikal suaminya ini tipikal bapak-bapak yang sensitif lah misalnya ya, tapi kan seharusnya ada kearifan dari penegak hukum yang memastikan hal ini selesai begitu saja. Kita punya istilah restoratif justice, tapi malah dilimpahkan kejaksaan. Kalau menurut Anda mengapa, di mana celahnya sampai ke pengadilan? Nah itu yang menjadi pertanyaan gitu. Kenapa ada banyak perkara yang besar tidak naik, yang perkara yang remeh-temeh seperti ini kalau menurut saya kok naik gitu, ya kan? Nah seharusnya baik komisi kepolisian maupun komisi kejaksaan bisa peka nih memeriksa perkara ini. Bahkan menurut saya tidak mustahil gitu. Kenapa perkara ini bisa jalan naik ke atas gitu ya? Ini pasti ada dorongan juga gitu. Maksud saya kalau diperiksa kemudian ada memang main uang umpamanya, ya kenapa perkara ini bisa naik ke kepolisian itu karena ada uangnya atau naik ke kejaksaan itu karena ada uangnya? Saya kira itu harus dikejar gitu ya. Saya tidak menuduh, tetapi ini sesuatu yang sangat mungkin gitu terjadi gitu. Karena itu tadi seperti Pak Ibnu katakan, ini sesuatu yang aneh gitu, yang mungkin baru terjadi sekarang. Suami justru meng-KDRT-kan istri gitu. Mestinya kan terbalik. Iya kan? Karena itu tadi saya bilang ada pola relasi yang menekan sebenarnya kekerasan itu. Iya. Saya kembali ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, kekhawatiran jika ini diperpanjang adalah banyak orang yang akan melihat ini sebagai presiden yang buruk. Misalnya ya, seorang suami dapat kesempatan untuk dalam tanda kutip ya nakal lah ya, mabuk-mabukan, kemudian dia pulang ke rumah ketika istrinya ngomelin, ya istrinya juga takut karena lihat kasus ini bisa dipidana begitu. Lah, bisa rusak hubungan rumah tangga kalau sampai begini. Ya, betul sekali itu Mas Abraham. Di samping itu memang rusaknya penegakan hukum ya. Jadi kualitas dari penegakan hukum itu sendiri menjadi jatuh itu ya ke titik nadir itu kalau kita berbicara dalam konteks keadilan seperti ini gitu. Ini sungguh-sungguh tidak kita harapkan. Namun saya percaya bahwa ini hanya dilakukan atau melibatkan beberapa oknum-oknum saja di kejaksaan, bukan dari institusinya. Karena kami juga mengamati dan memonitor terus langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, dan Jaksa Agung sendiri justru aware dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keadilan. Ya, dalam due process of law kan kita tahu sebetulnya kejaksaan ataupun jaksa tidak bekerja sendiri, dan kasus ini pun dilimpahkan dari penyidikan
Kepolisian. Dari Ya. polisi begitu ya ke penuntutan. Sebetulnya dalam kasus-kasus seperti ini jaksa bisa menolak tidak? Kalau kita dengar kan sering itu berkas-berkasnya dikembalikan dan sebagainya. Tapi apa yang paling mungkin dilakukan jaksa untuk memastikan sebetulnya ini selesai lah baik-baik, nggak harus ke proses hukum? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, jadi soal penafsiran ini juga harus dilihat bukan hanya secara tekstual, tapi dilihat secara kontekstual. Nah, ini yang kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang progresif seperti itu Oke. memang perlu diperhatikan gitu, karena kalau yang diangkat hanya aspek-aspek dogmatis gitu, ini yang menjadi kontraproduktif. Kan harusnya bisa diberikan petunjuk-petunjuk layak atau tidak, dan penafsiran-penafsiran seperti ini memenuhi atau tidak gitu. Oke. Saya kembali ke Pak Fikar. Pak Fikar, di mana celahnya kita lihat? Apakah di penyidikannya, apa di penuntutannya, atau memang dua-duanya? Saya kira ini dua-duanya ya. Kalau kita pakai istilah dalam tanda kutip peradilan sesat, itu udah mulai dari bawah itu. Ya, kalau dihukum ini, ya kalau jadi dihukum umpamanya si ibu ini, ya ini satu, itu tadi catatan saya, ini akan menjadi peradilan yang menyesatkan kalau menurut saya, itu satu. Yang kedua, ya ini akan menjadi presiden yang sangat buruk gitu. Ya, nantinya kekerasan dalam rumah tangga yang sekecil apapun bisa naik ke pengadilan. Bukan kekerasan, maksud saya konflik kecil gitu dalam rumah tangga ya, itu bisa naik ke pengadilan gitu. Karena apa? Karena diberi angin seperti ini gitu ya. Persis. Diberi Karena kita angin juga seperti patut juga mencurigai ada motif penguasaan harta dan lain sebagainya kan di balik sebuah hubungan yang retak dan lain sebagainya, kan itu juga patut dipertanyakan. Betul. Iya, betul itu. Jadi kalau ketakutan penguasaan harta, kan sebenarnya jelas. Harta itu yang didapat dalam rumah tangga itu harta bersama, dibagi dua gitu. Iya kan? Artinya kalau takut dikuasai oleh istrinya, tetap si laki-laki itu kan juga punya hak separuhnya gitu. Kalau itu motifnya gitu. Tapi oke lah, lepas dari motifnya apa, saya kira konflik dalam rumah tangga, meskipun sudah ada undang-undang KDRT, mestinya harus dilihat dalam kontekstual itu tadi yang seperti Pak Ibnu katakan ya, tidak setiap kekerasan konflik ditafsirkan sebagai kekerasan gitu. Kalau saya suami dan istri itu ribut usir-usiran ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang lumrah gitu. Ya, yang 2-3 hari itu udah selesai sebenarnya. Waktu akan menyelesaikan gitu. Tapi ini sepertinya disiram bensin nih, dipertajam gitu, kemudian sampai naik ke naik ke pengadilan gitu. Istilahnya jenakanya kalau bapak-bapak tidur di luar rumah misalnya, nggak diperbolehkan masuk rumah, itu justru menguatkan ya, mendewasakan suatu hubungan. Itu kekerasan juga sebenarnya kan. Iya, tapi kan urusannya kan bisa diobrolin baik-baik. Itu yang tadi saya khawatirkan. Jadi urusan rumah tangga sekecil apapun ya bisa sampai ke Pak Polisi. Jadi bagaimana Pak Ibnu solusinya lah supaya dalam tanda kutip ya, oknum-oknum yang gelap mata, yang tidak melihat keadilan secara luas, secara kontekstual begitu, untuk seorang ibu dan ibu-ibu lainnya. Karena kasus ini bukan hanya dilirik oleh sedikit orang, tapi banyak orang. Ya, tadi Pak Fikar juga sempat menyinggung, kan ini bukan hanya persoalan di jaksa ya, tetapi di polisi dalam ranah penyidikan. Nah, kita tahu bahwa polisi selain penegak hukum itu kan juga mereka berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Nah, untuk persoalan semacam ini, kan ini harusnya dalam istilah yang kasar ya barangkali ya saya bisa sampaikan, ini kan bisa diselesaikan dalam tingkat RT lah gitu. Bisa didiskusikan begitu, artinya tidak justru harus diperuncing, dibakar gitu. Kalau kita melihat dari sisi hukum pidana aja ya, ini justru bukan menjadi solusi yang baik dalam penegakan hukum di negara kita gitu. Oke. Kita berharap ada keadilan yang didapatkan oleh ibu tersebut dan menjadi pelajaran bagi wajah hukum di Republik ini. Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Pak Fikar sudah hadir bersama kami.